begitu jahat. Justru karena Paulus memberitakan Injil. Justru karena dia bersaksi tentang Tuhan. Nah, kalau dulu pernah terjadi, nanti akan terjadi juga. Saya tidak tahu apa kita sampai pada waktu itu, saya tidak tahu berapa lama lagi. Jadi Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, kalau sekarang kita mati, untung juga. Kita tidak akan alami itu. Tapi kalau kita harus alami itu, apa boleh buat? Berani menghadapi itu. Karena apa? Karena Tuhan berikan kuasa kepada kita. Kalau kuasa Tuhan ada pada kita, kita tidak takut, tidak ada kekhawatiran. Mati sih mati, tapi toh surga. Daripada mempunyai seluruh dunia itu milik kita, tetapi toh jiwa binasa, lebih baik mati sebagai syahid di hadapan Tuhan, karena Tuhan upah kita sangat besar. Nah, saudara-saudara, ini Alkitab ajarkan, jadilah seorang saksi, dan kalau perlu lebih berani lagi jadi saksi, turut menderita. Yesus sendiri dalam Markus 10 ayat 45 katakan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, bagaimanakah Yesus melayani kita semua? Dan itulah sesuatu yang Alkitab jelaskan kepada kita. Nah, kita pun menjadi orang-orang Kristen. Kita harus berani bersaksi, tetapi dalam hidup ini sekali Yesus, kita Yesus. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan membela kita. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kita ini kuat atau tidak untuk menghadapi. Kalau Tuhan berkata, sudah kamu silakan apa-apa, tapi kamu kuat, selamat kita sudah. Nah, kita harus belajar benar-benar menjadi anak Tuhan yang mempunyai kuasa. Dan untuk itulah Tuhan berkata, jadilah saksi dan jangan malu bersaksi. Kalau kita malu bersaksi, Tuhan pun malu membela kita di hadapan Allah Bapa. Untuk itulah kita juga pada siang hari ini akan mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ada sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan perintahkan kepada rasul-rasul, lakukanlah ini. Sebab dengan ini kita mengingat kepada Yesus. Alkitab berkata, kita makan dari roti, kita minum dari cawan itu, berapa banyak kali kita makan dan minum dari roti cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi kalau Yesus belum datang tahun depan, kalau Yesus belum datang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang lagi, saya tidak tahu berapa lama Yesus belum datang, maka setiap bulan kita masih mengadakan perjamuan kudus, mengingat kepada Dia bagaimana Yesus telah mati untuk menyelamatkan kita. Dan kalau Yesus mati, dibunuh, apa terjadi? Kubur tidak bisa menahan Dia. Yesus bangkit dari kubur. Batu yang menutup lubang kubur itu terguling. Ada kuasa yang membongkar kubur itu. Yesus bangkit. Hal itu juga akan terjadi dengan kita. Saudara, kita tidak perlu takut. Kalau ada sesuatu terjadi dengan hidup kita, kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kubur pun tidak dapat menahan kita. Kita akan bangkit kembali. Haleluya. Nah, karena itu, saudara-saudara, yang mau diajarkan di sini adalah supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan karena itulah Tuhan ajarkan sekarang, biarlah juga kita berani menghadapi apapun juga. Jangan takut, Tuhan beserta kita.
Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan kita tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Tetapi Tuhan janji, Dia selalu akan beserta dengan kita. Dalam waktu senang, waktu susah, waktu pencobaan apapun juga, Yesus ada beserta dengan kita. Dengan ini kita makan sebagai jaminan. Lalu Tuhan berkata, ya, waktu kita mau minum dari cawan itu, maka Tuhan berkata, inilah suatu perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Dan ini meterai darah itu satu meterai yang sangat kuat, tidak dapat dibatalkan. Dan karena itu, kalau Dia berkata Dia akan tetap menyertai kita, kita terus memberitakan Injil ini sampai Yesus datang kembali. Maka ini perjanjian juga yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita tak perlu takut, tak perlu khawatir. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dia telah menjadi korban buat kita, Dia menjadi contoh buat kita. Kita memandang kepada Dia, Tuhan memberikan jaminan kepada kita dalam keadaan apapun juga. Haleluya. Untuk itulah kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Tetapi dengan latar belakang ini, yaitu biarlah kita mempunyai kekuatan. Kita berani berbicara tentang Yesus, bagaimana Dia rela mati, tetapi Dia bangkit kembali demi keselamatan kita. Dan kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Kita mohon Tuhan berikan kepada kita kekuatan, keberanian untuk bersaksi, dan nama Yesus akan dipermuliakan dan dibesarkan. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya, Tuhan pimpin kita, Tuhan jaga kita. Apapun jadi dalam hidup kita, kita tetap serahkan hidup, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan kita nyanyikan nyanyian itu. Bagaimana saja dalam hidupku, ku tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya.